ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna man wa'ada insanan syai'an laisa bimanhiyin anhu payan bagi ayyafiya biwa'dihi. Dan sungguh sepakat para ulama atas bahwa orang-orang yang berjanji kepada manusia, berjanji tentang sesuatu yang janjinya itu tidak termasuk dilarang hukumnya, maka sebaiknya dia harus memenuhi janjinya. Ya, ini sepakat nih ulama. Ya, jadi kalau ada orang janjinya kepada manusia, janji tentang sesuatu. Nah, sesuatu ini nakirah umum, apa aja dah. Dijanji kepada seseorang tentang sesuatu yang isi janji itu kagak dilarang menurut syar'i, ya menurut agama enggak dilarang, maka sebaiknya penuhi janji tersebut. Nah, sekarang yang jadi perbedaan, apakah memenuhi janjinya itu hukumnya wajib atau sunnah? Nah, itu yang menjadi ya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ya sebaiknya dianjurkan untuk memenuhi janji tersebut. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, wahal dzalika wajibun au mustahabun, dan apakah melaksanakan janji tersebut hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Fihi khilafun bainahum. Fihi, di dalam pertanyaan tersebut ya khilafun, ya jawabannya ada perbedaan pendapat bainahum, di antara mereka para ulama. Zahaba Syafi'i, pertama berpendapat kalangan Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah, wal jumhuru dan mayoritas ulama, ila annahu mustahabun, bahwa melaksanakan janji-janjinya tadi yang memang hukumnya tidak dilarang dalam masalah agama tadi, maka kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama disunnahkan. Falau tarokahu, kalau seandainya dia meninggalkannya, patahul fadlu, maka luput daripada mendapatkan keutamaan. Wartakabal makruha karohata tanzihin sadidatin, dan dia udah melaksanakan sesuatu yang hukumnya makruh, makruhnya makruh tanzih banget. Ya, jadi ada makruh tuh istilahnya, ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu udah hampir ke haram, itu namanya makruh tanzih. Jadi nanti ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Nah, di sini dibilang kalau ditinggalkan dia nggak dapat kemuliaan, kebaikan, dan dia udah melaksanakan satu bentuk yang hukumnya makruh, makruhnya tanzih. Walakin la ya'sumu, akan tetapi dia kagak dosa. Itu pendapat yang pertama. Wa zahaba jama'atun ila annahu wajibun, kemudian berpendapat jamaah ulama yang lain bahwasanya melaksanakan yang memenuhi janjinya tersebut hukumnya wajib. Qalal imamu Abu Bakrin ibnul Arabi al-Maliki, berkata Imam Abu Bakar bin Arabi al-Maliki, ajallu man zahaba ila hadzal mazhab Umar ibnu Abdul Aziz, tokoh yang paling besar pada mazhab ini yaitu Imam Abu Bakar bin Arabi al-Maliki. Tokoh besarnya siapa? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz ini seorang Amirul Mukminin, khalifah pada masa daulat Bani Abbasiyah. Ya, Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah itu ada nanti ya namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi masa-masa gemilang dan kemasan zaman daulat Bani Umayyah itu dipegang pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sehingga para ulama ada yang menyatakan khalifah itu ada 5. Gitu ya Bapak Ibu. Pertama Abu Bakar, Al-Khalifatul Ula, Abu Bakr Siddiq. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz.
Sampai ada yang punya pendapat begitu. Dan ini ya tidak disalahkan karena memang Umar bin Abdul Aziz saat dia menjabat sebagai khalifah saat itu benar-benar adil, sehingga zaman keemasan terjadi di situ ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia termasuk tokoh besar ya, pada penganut mazhab Imam Abu Bakar bin Arabi al-Maliki ya, jadi imamnya Imam Malik. Qala wa zahabatil malikiyah, dan berpendapat ya mazhab Malikiyah mazhaban salisan, akan mazhab yang ketiga, annahu bahwasanya inirtabatul wa'du, jika terkait janji tersebut bisababin dengan satu sebab, kaqaulihi seperti perkataannya, tazawwaj nikahilah, walaka kaza bagi kamu akan mendapatkan ini. Nah, ini terkait dengan pernikahan, nikah kamu, nanti kalau kamu nikah akan diberikan ya ini dan ini. Nah, itu janjinya begitu. Au ihlib, atau bersumpahlah kamu, annaka bahwasanya kamu la tastumuni, bahwa kamu tidak akan mencaci maki saya, walaka kaza, dan kamu nanti akan mendapatkan ini dan ini ya. Kemudian au nahu zalika, atau seumpama pernyataan selain daripada itu, wajabal wafa'u, kalau janjinya model seperti itu wajib dipenuhi. Wa in kana wa'dan mutlaqan, kalau seandainya janjinya secara janji umum ya kagak disebutin, pokoknya janji aja dah ya, itu wa'dan mutlaqan, janji secara umum namanya, lam yajib. Kalau tadi, kalau nanti kamu menikah saya janji sama kamu saya akan berikan ini, nah itu disebutin tuh. Nah, itu namanya muqayyad. Nah, itu wajib. Tapi kalau cuma janji aja, ya udah nikah, nanti saya kasih hadiah. Ya, dia nggak sebutin hadiahnya apa. Nah, itu lam yajib, tidak wajib dipenuhi. Ya, wastadalla, dan dia ngambil dalil malam yujibhu, bagi orang yang tidak mewajibkannya, bi annahu fi maknal hibah, karena itu dalam arti hibah. Hibah itu kan Pak, Ibu memberikan hadiah secara cuma-cuma, itu namanya hibah. Ya, jadi nikah kamu, nanti kalau kamu menikah saya kasih hadiah. Nah, itu maksud di situ tuh hibah aja. Nah, kalau hibah itu kagak wajib, nggak wajib. Ya, artinya pemberian seseorang secara cuma-cuma, itu namanya hibah. Wal hibatu la talzamu, hibah itu hukumnya kagak wajib. Illa bil qabdi, kecuali kalau udah diterima, indal jumhuri, ketika menurut pendapat para ulama. Kecuali kalau udah diterima tuh, udah dikasih, udah diterima, nah itu nggak boleh diambil lagi. Ya, pemberian atau hibah seseorang kepada orang lain ketika udah diterima tidak boleh diambil lagi, kecuali satu ya Bapak nih, kecuali orang tua ngasih sesuatu kepada anaknya. Nah, itu boleh diambil lagi. Misalnya orang tua ngasih motor, nah nih saya kasih hadiah, saya hibahkan kepada kamu motor. Kemudian beberapa tahun orang tua lagi ya perlu duit, diambil lagi. Nah, sini ya motor yang udah bapak kasih, bapak ambil lagi perlu mau dijual. Anak kagak boleh ya mentang, serahin aja, lah emang milik orang tuanya. Nah, itu namanya pemberian atau hibah orang tua kepada anaknya, sewaktu-waktu boleh diambil lagi. Itu posisi dan kedudukan yang begitu mulia ya, tinjauan orang tua pada anak. Makanatul walid liwaladih, jadi kondisi kedudukan mulianya orang tua kepada anak. Segala apa yang udah pernah diberikan, dihibahkan kepada anaknya, suatu saat kalau mau diambil lagi boleh. Nah, jadi jangan kita salah tuh ya, jadi nggak apa-apa, bapak udah ngasih diambil lagi. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau bukan hibah itu kepada anak, nggak boleh. Kita nih Pak udah ngasih sesuatu sama orang lain, kita ambil lagi, nggak boleh hukumnya. Ya, sebab itu sudah diserahkan namanya. Nah, ini yang dikatakan hibah hukumnya tidak wajib kecuali kalau udah diterima menurut mayoritas ulama. Wa indal malikiyati, menurut mazhab Imam Maliki, talzamu wajib hukumnya hibah qoblal qabdi, sebelum diserah terimakan.
Babu istihbabi du'ail insani liman arada alaihi ma lahu aw ghairuhu. Ini bab menerangkan tentang dianjurkan mendoakan ya orang terhadap ya orang yang sudah ya memberikan kepadanya harta atau lainnya. Rawaina, kami riwayatkan fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, wa ghairihi, dan lainnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala. Ini hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lama qadimul Madinata, tatkala mereka sampai ke kota Madinah, nazala Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf turun mampir ala Sa'd bin Rabi, kepada Sa'ad bin Rabi. Faqala, maka kata Abdurrahman bin Auf, uqasimuka mali, saya akan bagi-bagikan kepada kamu harta saya. Tuh begitu. Wa anzalalaka an ihdam raati, dan saya akan berikan kepada kamu an ihdam raati, dari salah satu ya istriku. Jadi ini ukhuwah orang-orang Mekah dengan orang Madinah. Jadi pada saat orang Mekah ya pergi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, ini mereka nggak bawa apa-apaan Bapak Saudara. Itu Abdurrahman bin Auf termasuk konglomerat yang berhasil di kota Madinah. Lalu Abdurrahman bin Auf ini bilang, saya akan bagi harta saya kepada kamu. Bahkan saat itu istrinya aja dikasih orang. Ya, misalnya begini, misalnya dia punya istri 4, ya bukan 1. Kalau 1 ya nggak ada lagi. Ya, itu istrinya ada 4. Ya, yang 1 diceraikan Pak, diceraikan. Lalu setelah diceraikan, udah memenuhi persyaratan, udah iddahnya rapi apa, kemudian dinikahkan kepada orang-orang yang hijrah dari Mekah. Tuh begitu. Itu yang dimaksud, dan saya berikan kepada kamu salah satu istri saya. Ya, karena begitu ya kuat persaudaraannya. Ya, sehingga diperkuat sampai begitu, bukan hanya hartanya yang diberikan, tapi istrinya pun ya itu diceraikan kemudian diberikan kepada ya saudaranya. Tapi di situ diterangkan istrinya yang 4. Saat itu ada yang punya istri 4, 1 diceraikan, ya lalu ya diberikan kepada orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Seperti itu. Nah ini termasuk Abdurrahman bin Auf Bapak Saudara. Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang kaya sih emang. Pernah ada satu cerita, Abdurrahman bin Auf ini pengen miskin, dagang pengen rugi. Ya akhirnya dia sengaja beli korma yang udah pada busuk. Ya korma busuk dibeli-beliin, biar dah gue rugi aja. Ya tiap hari dagang untung mulu, udah bosen dah. Nah begitu, dibeli korma busuk. Ternyata Pak, di Irak ada satu penyakit, wabah penyakit. Menurut dokter yang ada di Irak bilang ini obatnya hanya makan korma busuk. Akhirnya dicari-cari di mana-mana nggak ada informasi. Itu di Madinah ada saudara besar namanya Abdurrahman bin Auf, punya berton-ton korma yang udah busuk. Ya akhirnya dibeli, harganya 2 kali lipat. Ya akhirnya bukan miskin, tambah kaya. Tuh, jadi emang orang kalau udah rezekinya udah ditentukan banyak, ya begitu udah. Ya, jadi dia mau pura-pura kagak perlu sama dunia, tapi dunia yang ngejarnya. Tuh, makanya ada ulama-ulama yang ngajarin kita sama dunia pura-purain aja. Jangan terlalu ya diperluin sama dunia. Kalau dunia dipura-purain, ntar dunia yang nyari-nyari, yang ngejar-ngejar. Nah kalau ada orang sama dunia perlu banget, dicari kemana aja dicari, itu dunia makin berlari-lari. Semakin dikejar semakin jauh tuh dunia. Udah, makanya pikiran dunia mulu, cuma dapat mah kagak. Itu pagi berangkat, malam belum pulang, tapi ya kagak kaya-kaya begitu-begitu juga. Tapi ada orang yang sama dunia pura-pura aja. Tapi Pak, ya itu karena dia pura-pura sama dunia, dunia yang ngejar dia. Itu Abdurrahman bin Auf begitu. Udah,
Ya saya pengen ya ini nih dagangan saya udah laku mulu. Ya dibeli aja dah, korma-korma busuk biarin dah dibeli dah. Ya tujuannya dia kagak bakalan jual. Bahkan dia niatnya ingin membantu. Korma yang udah pada busuk yang kagak laku dibeliin. Ternyata di Irak ada penyakit ya yang memang menurut para ahlinya ya itu bisa diobati dengan makan korma busuk. Jadi laku habis semuanya. Kata Abdurrahman bin Auf dapat keuntungan yang melimpah. Ya, nah seperti itu. Makanya Abdurrahman bin Auf seperti itu ya, seorang ya konglomerat yang begitu berhasil di dalam berbisnisnya. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan dunia. Dunia dipora-porain aja. Waktunya sholat di sholat, waktunya ngaji di ngaji. Udah begitu udah. Ini kadang-kadang ada orang yang berbisnis dunia dikejar, kagak kenal sholat, kagak kenal ngaji, ya karena ngejar. Apalagi udah Ramadan begini, orang-orang 10 hari terakhir semakin dekat sama masjid, dia semakin ngejar dunia. Ya dunia makin lari, tapi yang di masjid aja, dunia pada datang. Nah seperti itu. Kan di 10 hari terakhir ini Bapak Saudara, kadang-kadang orang udah banyak yang lupa ke masjid, ke mushola, udah pada capek. Gitu. Bahkan mereka udah pindah di ngurusin yang lain, ke mall pada rame, pasar pada rame. Ya, begitu. Ingin mengejar Idul Fitri, padahal yang kita kejar 10 malam yang terakhir. Ya, jadi kalau Ramadan itu Pak, bahkan ya beda dengan Zulhijjah. Kalau Zulhijjah itu keistimewaannya 10 hari pertama. Kalau bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari yang istimewanya. Kalau Ramadan bukan. Ya 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir itu yang paling istimewa. Ya walaupun di pertama udah mulia, yang kedua udah. Tapi yang ketiga ini yang paling penting, yang di situ dibilang dibebaskan dari api neraka. Dalam hadis Nabi kan begitu. Ya awaluhur rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Ya, jadi 10 hari yang terakhir itu akan dibebaskan dari ya api neraka. Nah, makanya kita nih yang sudah menyadari benar, apalagi yang udah sering ngaji, udah tahu ilmunya lah. Ya, biar paham tuh. Ayo. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan kepada mereka. Ya, jadi jangan lupa tuh 10 hari atau 10 malam yang terakhir. Ya, kita benar-benar terus perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah capek, emang udah pada capek dah. Udah pada letih, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Abdurrahman bin Auf ketika membagikan uang-uangnya kepada orang tadi, ya, qala, lalu orang yang dikasih bilang barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nah, ini yang dimaksud doa. Kalau ada orang ngasih sesuatu, maka sepantasnya kita dianjurkan baca doa barakallahu lak fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kamu, pada keluarga kamu dan pada harta kamu. Ya, itu doa yang paling bagus itu. Barakallahu laka fi ahlik wa malik. Babu ma yakuluhul muslimu lizimmi iza fa'ala bihi ma'rufan. Ini bab menerangkan sesuatu yang diucapkan oleh orang Islam terhadap orang kafir zimmi apabila orang kafir zimmi itu melakukan kebaikan. Kira-kira bagaimana nih? Kalau ada orang kafir zimmi, ya dia bukan orang Islam, non muslim, tapi melakukan kebaikan kepada kita. Kebaikannya banyak benar. Nah, kita bagaimana doainnya? Ya, nanti ada tuh doa yang boleh buat dia, ada doa yang kagak boleh buat dia. Ya'lam, ketahuilah annahu la yajuzu ayyud'a lahu bil maghfirati. Tidak boleh didoakan orang kafir zimmi ya itu dengan ampunan, wa ma asbahaha, dan segala sesuatu yang menyerupakannya. Ya, ada orang kafir baik banget sama kita, ngasih sesuatu, jangan bilang semoga Allah mengampunkan dosa-dosa engkau. Nah, itu enggak boleh. Ya, bukan itu. Ya, jadi maghfirah jangan. Doain supaya dia dapat ampunan, nah itu tidak dibolehkan. Ya, mimma la yuqalu lil kufari, dari sesuatu yang tidak dibolehkan diucapkan buat orang-orang kafir.
Tapi yang ini nih yang boleh. Lakin akan tetapi ya juzu boleh ayud didoakan orang kafir zimmi tadi bil hidayah. Semoga Allah berikan hidayah. Nah itu boleh tuh. Ada orang tuh dia bukan orang Islam Pak. Kalau setiap korban bawain kambing, 1 ekor kambing. Padahal dia bukan orang Muslim. Itu. Cuma emang didemen gitu ngasih kambing. Nah itu doanya bagaimana? Semoga lu dapat hidayah, tinggal masuk Islamnya doang dah lu. Nah udah bener banget. Ya boleh tuh kita doain begitu. Semoga ya kamu dapat hidayah. Ya. Tapi kalau semoga dapat ampunan dari Allah, nah itu nggak boleh. Sebab magfirah itu nggak bisa dapat selain dia masuk Islam dulu. Kalau udah masuk Islam baru doain itu kena. Sebab kan ada yang memang doa itu nyambung, ada yang kagak nyambung. Kalau kita Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu kepada orang kafir kagak nyambung. Ya. Makanya kalau ada orang kafir meninggal dunia, jangan bilang almarhum. Sebab almarhum itu artinya orang yang dapat rahmat. Dia nggak dapat rahmat. Ya, orang kafir kagak dapat rahmat. Nah begitu. Jadi jangan dibilang almarhum itu ya artinya allazi ruhima. Begitu ya Pak. Ya allazi ruhima yang dikasih rahmat. Siapa yang dikasih rahmat? Orang yang beriman. Nah, begitu. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Ya nggak bisa diampunin karena dia orang kafir. Makanya kata Imam Nawawi kagak boleh mendoakan dengan kata-kata magfirah. Tetapi boleh kalau dia baik, orang-orang kafir baik sama kita doakan supaya mereka dapat hidayah. Tuh begitu. Nah ini ya, hidayah ini kan Allah bisa saja berikan kepada siapa saja. Liman sya'ah, bagi yang Allah kehendaki. Ya begitu. Jadi Umar bin Khattab itu awalnya kan kufur, yang disebut dengan Umar bin Hisham. Ada lagi ya ada Abu Jahal, itu ada Umar bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Ya, tetapi dua Umar itu Nabi doain, ya Allah tolong supaya salah satu dua Umar bisa masuk Islam. Ternyata bukan Umar bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal, ya, tetapi yang masuk Islam adalah ya Umar bin Khattab. Nah itu artinya doa supaya dapat hidayah boleh. Yud'a bil hidayati. Kemudian apalagi wasihatil badani, semoga dikasih sehat badan. Ini kan masalah duniawi. Ya, semoga kamu sehat badannya, wal afiyah, dapat perlindungan. Nah ini semuanya boleh nih doain begitu. Jadi orang kafir kalau berbuat baik kepada kita doain supaya sehat badannya, dapat perlindungan. Nah itu boleh, wasimizalika. Tapi kalau masalah ampunan itu nggak bisa. Ya, jadi kalau ada orang kafir kita datang takziah boleh, tapi bukan mendoakan Allahumma gfir lahum, apalagi kita bacain Fatihah, ya kagak nyambung. Ya, Bapak Ibu nih tetangga kita meninggal dunia, dia orang kafir, ayo kita bacain Fatihah. Ya kagak nyambung, kagak ngepas. Gitu. Tapi boleh takziah. Saya turut berduka cita atas meninggalnya mendiang siapa namanya. Begitu. Jangan almarhum, jangan. Nah, kita temuin keluarganya. Ya, saya ikut ya berduka cita dengan sedalam-dalamnya atas meninggal ya Bapak A atau Ibu A. Nah, begitu. Jadi nggak boleh kita bacain Fatihah, nggak boleh kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena beda jalur. Rawaina fi kitab Ibn Sinni, kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sinni an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadisnya ini riwayat dari Anas bin Malik. Beliau Anas bin Malik berkata, istasqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaqahu Yahudiyun. Nabi pada saat itu minta air minum. Ya, Nabi pernah minta air minum. Ya, lalu dikasih air minum itu sama orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngasih. Kemudian Nabi doain. Faqala lahun Nabi, karena dia orang baik. Ya, yang namanya di kawasan Mekah Madinah Pak, kalau yang namanya haus, Masya Allah, itu ketika kita dikasih air kita seneng banget, bahagia banget. Saat itu Nabi kehausan, minta air minum. Ternyata yang ngasih orang Yahudi. Nabi doain, nih doanya nih,
Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada orang Yahudi tadi, jammalakallah, semoga Allah senantiasa memberikan yaitu keindahan kepada kamu. Tuh, ini kan jammala, indah, bagus, ganteng. Nah, itu didoain sama Nabi. Itu kan masalah duniawi, boleh. Jammalakallah, semoga kamu ya senantiasa diberikan kegantengan, ya indah, bagus sama Allah. Nah, habis didoain begitu, pamaro asyaiba hatta mata, sehingga tidak Nabi lihat asyaiba, nampak tua, ya hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Tuh, sampai dia meninggal dunia kayaknya muda terus. Ya, karena didoain sama Nabi jammalakallah. Jadi kalau kata orang kita awet muda. Nah, begitu. Ini orang kayaknya usianya udah berapa tahun, udah 70 tahun, udah 80 tahun, tapi masih seger aja, sehat aja, nampak seperti muda aja. Nah, itu yang orang lihat kepada orang Yahudi tadi. Ternyata pernah didoain sama Nabi apa? Jammalakallah. Yang namanya Nabi yang doain, ya manjur, ya. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa tuh doain untuk orang Yahudi seperti itu. Ya, jadi nggak kelihatan, kali ada ubannya, rambutnya putih, ya enggak ada sama sekali, sampai tua, ya seperti itu. Kemudian ya raut mukanya nggak ada keriput-keriputnya, sampai tua, udah kayak muda aja. Nah, itu yang dimaksud pamaro asyaiba hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Karena barokah daripada doa Nabi jammalakallah. Kenapa Nabi doain? Walaupun dia orang Yahudi, dia bukan orang Islam, tapi dia ya pernah memberikan satu kebaikan kepada Nabi, ngasih air minum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaquluhu iza ra'a min nafsihi aw waladihi aw malihi aw ghairi zalika syai'an. Ini bab menerangkan sesuatu yang diucapkannya apabila dia ngelihat, baik ngelihat dari dirinya atau anaknya atau hartanya atau selain daripada itu akan sesuatu. Fa'ajabahu, lalu dia kagum, wa khofa ayusibahu bi ainihi, namun dia takut nanti dia akan terkena musibah ain. Musibah ain itu artinya penyakit yang disebabkan oleh mata, ya faktor negatifnya mata, namanya penyakit ain, ya wa ayyatadarrara bizalika, dan sungguh bahaya penyakit ain tersebut. Jadi nanti ada bacaan doanya supaya tidak ya memunculkan penyakit ain namanya. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayat datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, al ainu haqqun. Ya, ain itu merupakan satu hak. Ya, jadi artinya bisa terjadi pada setiap orang yang namanya penyakit ain. Wa rawaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Riwayat ini datang dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan. Dia pernah melihat di rumahnya Ummi Salamah jariyatan, ada satu anak, ya anak perempuan, fi wajhiha, di nampak mukanya itu sab'atan. Kata Nabi, dilihat ini mukanya kelihatannya ya pucat, ya kalau kata orang kita sab'ah itu pucat, ya mukanya Nabi lihat ini pucat banget. Faqala, lalu Nabi bersabda, istarku laha, tolong ruqyah ini anak. Ya, jadi ruqyah itu pengobatan Rasulullah. Jadi kalau sekarang ada ruqyah, nah itu namanya pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lihat nih anak yang masih kecil ini, ya kelihatannya pucat banget mukanya. Kata Nabi, ini mesti diruqyah nih, takutnya nanti ada penyakit ain. Ya begitu. Jadi diruqyah aja, istarku laha. Ya, tolong ruqyah ya ini anak. Fa inna biha an-nadrata, maka dengan ya ruqyah tersebut nanti akan nampak kelihatan. Ya, jadi kalau yang ganggu tuh akan lari semuanya. Ya, itu ruqyah namanya. Qultu,
as-safi'ah tuh ya, tadi kan fi wajhi sab'ah tuh bi patisin, sinnya dibaca fathah ya, al-muhmalah yang kagak ada titiknya wa iskatil fa ya, as-sab'ah ya, sab'ah ya, hiya taghayyurun wa sufratun, ada perubahan di muka dan nampak pucat ya. Jadi Nabi lihat nih enggak wajar nih, Nabi lihat kelihatannya ada perubahan di mukanya pucat. Nah makanya cepet-cepet disuruh apa? Disuruh ruqyah. Wa amman nazratu fahyal ain, adapun nazroh itu namanya ain ya, penyakit ain. Yuqalu sabiun manzurun ya, dikatakan ya sabiun manzur itu hanya anak yang terkena penyakit ya ain. Jadi biasanya tuh penyakit ain ini ya gangguan daripada setan gitu, gangguan setan, dan biasanya masuk pada anak-anak ya, biasanya seringkali terjadi pada anak-anak sehingga perlu diruqyah ya. Jadi sabiun manzur artinya ay asobathul ainu, jadi anak ini ya terkena penyakit ain, gangguan dari setan, dari iblis. Wa rawaina fi sahihi muslimin, dan kami meriwayatkan dalam sahih Muslim an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ainu haqqun, ain itu benar ya, ada emang penyakit ain itu ya pada setiap manusia, terkadang ada ya, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu, sekalipun ada sesuatu yang didahulukan oleh takdir, maka biasanya nanti penyakit ain itu akan menyusulnya, mendahulukan takdir. Wa izastugsiltum pagsilu, maka apabila kamu mandi, pagsilu, maka mandilah ya. Qultu qalal ulama'u, yang dimaksud dengan ya kata-kata al istighsal tu wa izastugsiltum, apa artinya? Ayyuqala lil ain ya, jadi itu kepada orang yang menderita penyakit ain. Wa huwa shaibu bi ainihi an-naziri biha bil istihsani, yaitu orang yang terkena musibah penyakit ain yang ada nampak dilihat dari raut mukanya, bil istihsani ya, dengan menganggap itu baik ya. Lalu disuruh igsil dakhila izarika ya, mandilah ya, basuhlah dakhila di dalam kain kamu, mimma yalil jilda bimain, dari sesuatu yang mengenai kulitnya dengan air. Summa yusabbu alal aini, kemudian disiram terus sampai di atas matanya. Wa huwal manzur ilaihi, dan itu nanti ya yang terkena penyakit ainnya mudah-mudahan akan hilang ya. Jadi kata Nabi disuruh mandi ya, pakai pakaian, siram ya, kemudian sampai matanya. Wasabata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan telah tetap keterangan hadis riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, kana yu'mirul ainu ayatawaddoa ya, adalah diperintahkan, kana yu'maru adalah diperintahkan siapa al ainu, orang yang punya penyakit ain, ayatawaddoa, untuk berwudu. Orang kalau punya penyakit ain katanya disunahkan berwudu. Habis berwudu summa yaghtasilu minhul muayyanu, kemudian dia basuh daripada matanya yang kena ain tadi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, ala syartil Bukhari wa Muslim, atas rawi Bukhari dan Muslim ya. Jadi riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rawaina fi kitab Tirmizi wan Nasa'i, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Abi Sa'id al-Khudri, yang datangnya dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'awwazu minal jani wa ainil insani, Nabi selalu berlindung dari gangguan jin dan dari penyakit ya ain yang menimpa manusia. Hatta nazalat al-mu'awwizatani, nah akhirnya turunlah surah al-mu'awwizatain, yaitu surah
Al-Falaq dengan surah An-Nas. Jadi awalnya tuh ya Nabi karena berlindung terus dari gangguan jin, berlindung terus dari ainul insan. Ya kalau jin ya itu yang ganggu jin, kalau ainul insan ini biasanya manusia. Ya begitu. Nah, jadi ya, dia selalu minta perlindungan tuh dari penyakit-penyakit yang penyebabnya gangguan dari jin dan juga dari manusia. Hatta nazalat, sehingga akhirnya turun al-mu'awwizatani, surah mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Falamma nazalata, maka tatkala turun dua ayat ya dua surah tadi al-mu'awwizatan ya akhaza bihima, maka Nabi mengambil keduanya, wa taraka masiwahuma, dan Nabi tinggalkan selain daripada keduanya. Nah itulah yang Nabi selalu baca, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri, dan seterusnya, sama qul a'udzu birabbin nas ya, dan seterusnya. Ya itu Nabi selalu baca. Ya makanya surah Al-Mu'awwizatain ini selalu dibaca sama manusia, sama kita, sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu diperbanyak sehingga wirid-wirid, zikir-zikir pun selalu dirangkaikan dengan surah Al-Mu'awwizatain, baik surah Al-Falaq maupun surah An-Nas. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami tampilkan dalam sahih Bukhari hadis Ibnu Abbas, yaitu hadis yang riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwizul Hasan wal Husain. Ada Nabi itu selalu minta perlindungan kepada Allah dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi Nabi tetap minta perlindungan tuh ya kepada Allah untuk keselamatan cucunya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, dengan kalimat begini, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Saya berlindung kepada ya keduanya, ya u'izukuma tuh saya berlindung untuk keduanya, tuh maksudnya untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucu Nabi, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, dari berbagai macam godaannya, dan juga dari ya mata yang dapat ya itu membuat ya kerusakan yang disebut dengan ya musibah ain. Wa yaqulu, dan dia bilang, inna abakuma kana yu'awizu bihima Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kamu berdua ya adalah juga selalu minta perlindungan bihima dengan keduanya. Siapa? Yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim yang dimaksud ayahnya Nabi Muhammad itu kan ya Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim pun dulu selalu membaca perlindungan ini buat siapa? Buat dua anaknya. Yang pertama Nabi Allah Ismail, yang kedua Nabi Allah Ishaq. Tuh, jadi Nabi Ibrahim punya anak dua, dari ya satu Siti Hajar dan satu dari Siti Sarah. Ya begitu. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya ya Ishaq. Nah dari Ismail Ishaq inilah para nabi. Ya semuanya warisan-warisan para nabi, zuriat-zuriat nabi semua ya dari Nabi Ismail dan Ishaq. Kalau Bani Israel rata-rata dari Nabi Allah Ishaq. Ya, kalau Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Allah Ismail. Jadi kalau nanti mau ditarik gitu ya sampai ke atas berarti Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Ya, jadi bapaknya para nabi itu Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Karena rata-rata dari keturunan Nabi Allah Ibrahim ke Ishaq dan dari Nabi Allah Ibrahim ke Ismail. Warwaina fi kitab Ibn Sunni, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni an Sa'id bin Hakim, dari Sa'id bin Hakim radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, siapa Sa'id bin Hakim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza khafa ayyusiba syai'an bi'ainihi, apabila dia takut akan mendapatkan musibah sesuatu dengan ainnya, ya matanya, penyakit ain namanya, qala Allahumma barik fihi wala tadurahu, ya Allah berikan keberkahan buatnya, wala tadurahu, dan jangan kau berikan bahaya buatnya. Nah itu salah satu doa yang Nabi baca, Allahumma barik fihi
wala tadurrahu. Makanya seorang bayi Pak itu ya kalau baru lahir itu kenapa dianjurkan untuk diazankan? Ya, diazankan dari telinga kanan, dikomatkan dari telinga kiri. Itu salah satunya supaya mencegah jangan sampai nanti dapat penyakit ain. Ya, itu salah satu tujuannya. Wa rawaina fihi, dan kami telah meriwayatkan padanya an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, man ra'a syai'an, siapa-siapa yang melihat terhadap sesuatu, fa'ajabahu, maka dia merasa kagum, aneh. Tuh, melihat sesuatu kayaknya kagum banget, aneh banget. Faqala masyaallahu la quwata illa billah lam yadurruhu. Jadi ucapkan itu. Jadi kita kalau melihat sesuatu begitu kagumnya kita, hati-hati, sehingga nanti bisa menyebabkan penyakit ain namanya. Nah, makanya baca ini doa, masyaallahu la quwata illa billah. Apa yang Allah kendaki terjadi, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan bantuan Allah. Maka dengan kita baca kalimat itu, lam yadurruhu, ya, keanehan-keanehan yang kita lihat itu tidak akan bisa membahayakan. Warwaina, dan kami riwayatkan fihi, di dalamnya kitab Imam Ibnu Sunni juga, an Sahl bin Hanif, yang datangnya dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ra'a ahadukum ma yujibuhu fi nafsihi aw malihi falyubarrik alaihi. Apabila salah seorang kamu melihat sesuatu yang membuat kagum dirinya, pada dirinya, pada hartanya, ya, jadi jangan ujub gitu. Ini dia mengagumi dirinya sendiri atau mengagumi hartanya sendiri. Nah, itu jangan. Jadi kalau ngelihat seorang itu mengagumi tentang dirinya atau hartanya, maka cepat-cepat fal yubarik alaih, minta keberkahan atas Allah. Fa innal aina hakun, karena nanti ain, penyakit ain itu akan hak ada pada setiap manusia. Ya, sehingga cepat-cepat kita baca fal yubarik, ya, untuk minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu penangkal sehingga tidak menimbulkan penyakit ain. Warwaina fihi, dan kami telah meriwayatkan padanya an Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ra'a ahadukum min nafsihi, apabila salah seorang di antara kamu melihat min nafsihi, dari dirinya, wa malihi, dan dari hartanya. Ketika dia lihat dirinya, ketika lihat hartanya, terus wa ajabahu ma yujibuhu, dan dia merasa kagum, heran apa yang dikagumi dan diheraninya, faliyad'u bil barokah, maka cepat-cepat doa semoga dapat keberkahan. Mudah-mudahan hartanya penuh dengan keberkahan. Ya, apalagi itu yang dikagumi semuanya penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Wa dzakaral Imamu Abu Muhammad Al-Qadi Husain, dan telah menyebut siapa Imam Abu Muhammad Al-Qadi Husain, min ashabina, dari ashab kita Imam Syafi'i, dari ashab Imam Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka, fi kitabihi, dalam kitabnya At-Ta'liqi, nama kitabnya namanya Ta'liq, ya, fil mazhab, qala, beliau bilang, nazara ba'dul anbiya'i sholawatullahi wassalamu alaihim ajmain. Nazara, melihat siapa, ba'dul anbiya'i, sebagian para nabi-nabi, sholawatullahi wassalamu alaihim ajmain, ila qaumihi, kepada kaumnya, yauman, satu hari, pastaksarahum wa a'jabuhu, maka begitu banyaknya mereka sehingga mereka kagum, pamata minhum, maka mati, minhum, dari mereka, fi sa'atin, dalam saat itu, sab'una alpan, 70.000, ya, karena dia merasa kagum banget, wah umat saya banyak bener, ya umat saya banyak bener, kagum gitu. Enggak lama ada 70.000 dari manusia itu yang langsung meninggal dunia. Nah, seperti itu. Mestinya dia jangan begitu tuh.
cepat-cepat dia bersyukur kepada Allah, dia doa supaya dapat berkah. Ya, jadi dulu zaman-zaman Nabi ada yang begitu mengagumi kaumnya karena kaumnya begitu banyak. Ya, sehingga dia kagum. Nah, saat dia ujub, dia kagum terhadap kaumnya, ya langsung saat itu juga 70.000 daripada umatnya ya itu meninggal dunia. Ya, ini yang dimaksud penyakit ain namanya. Jadi yang dilihat ya disebabkan karena mata. Ya, mata. Nah, itu makanya kita cepat ya minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Famata minhum fi sa'atin sab'una alfan fa auhallahu subhanahu wa ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu ya kepada dia, annaka intahum, sesungguhnya engkau itu udah terkena penyakit ain terhadap mereka. Walau annaka iz intahum hassantahum lahum lam yahliku, kalau bahwasanya ketika kamu melihat mereka, nah kamu minta perlindungan buat mereka, lam yahliku, maka mereka tidak akan hancur. Nah begitu, jadi langsung ingat sama Allah, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa bangga, kagum, karena bisa terjadi saat itu juga langsung hancur. Qala wa bi ayyi syai'in uhassinuhum, lalu Nabi ini nanya, ya Allah, dengan sesuatu apa saya akan minta perlindungan buat mereka? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi taqulu, lalu Allah memberikan wahyu, ucapkan nih kamu, hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa daba'tu ankum su'a bila haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini makanya kalau dalam istighosah sering kali dibaca nih. Ya, orang-orang NU biasanya ngadain istighosah. Bahkan ditambahin lagi istighosah kubro. Wah, begitu. Nah, ini biasanya termasuk ada doa yang dicantumkan ini. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bila haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Supaya tidak terkena penyakit ain. Ya, jadi penyakit ain itu biasanya disebabkan kan melihat sesuatu dia kagum banget. Ya, itu. Ya, cepat-cepat dia minta perlindungan. Minimal dibaca ini, hassantukum bil hayyil qayyum, saya bentengi ya kamu semuanya dengan zat yang maha hidup, yang maha gagah perkasa. Maksudnya Allah. Allazi la yamutu abada. Allah itu tidak mati selama-lamanya. Wa dafantu ankumus su'ah, dan saya tolak daripada kamu asu, yaitu kejahatan. Bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang memunculkan kagum kita, cepat baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau lebih komplitnya pakai hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'ah bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini menolak, jangan sampai nanti dalam dirinya punya penyakit ain namanya. Qala al-mu'allaku anil qadi Husain, berkata al-mu'allaq ya qadi Husain, wa kana adatul qadi, dan kebiasaan qadi Husain rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, iza nazara ila ashabihi, apabila dilihat ada sahabatnya, fa'ajabahu samtuhum wa husnu hali, maka mengagumkan dengan sifatnya, bagusnya kondisinya, hassanahum bihadzal mazkur, maka dia cepat-cepat meminta perlindungan untuk mereka dengan menyebutkan zikir ini, hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bila haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Nanti baru babu mayakulu izara'a mayuhibbu wa mayakrahu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta majelis taklim subuh,
Sehubungan telah kita ketahui bersama, pengajian kita akan tutup pada hari Sabtu. Untuk itu kepada para jamaah yang ingin memberikan sesuatu untuk penutupan, bisa menyerahkan langsung saja kepada Bapak Haji Hasbiallah. Kalau ada yang belum kenal nih, Bapak Haji Hasbiallah yang lagi nyender tuh. Ya, jadi besok dan nanti hari Sabtu kita akan kumpulkan. Atas segala perhatiannya tentunya saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansyur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.